Cek. Suara kamu masuk, guys? Oke. Sip. Sebelumnya, sebelum kita mulai, teman-teman boleh nama yang belum sesuai dengan daftar saat registrasi mesti disesuaikan, atau teman-teman undangan boleh disesuaikan, mungkin dari ekstra fandom lain boleh disesuaikan ya guys ya. Dan nanti mungkin teman-teman bisa di mute dulu yang mungkin belum ada keperluan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Annyeonghaseyo. Hai hai hai. Oke, wait. Kalau kayak gini masih gema. Biasa biar ada echo-echonya gitu. Aman ya? Oke, siap kalau aman. Ini kita ala radio aja ya. Kita nggak on cam dulu nggak apa-apa. Baik, Kak. Oke, siap. Gimana kabarnya semuanya? Dari mana aja nih? Boleh di absen dulu nih, dari daerah mana aja? Kalau aku dari Tangerang. Kabar baik, alhamdulillah. Bogor. Terus mana lagi nih? Dari tadi, baiklah. Garut, Jember, Indramayu, Tangerang, Pontianak, Depok, Bogor, Padang. Alhamdulillah Bintaro. Masya Allah kita tetangga. Aku dari Ciledug. Jaksel, Ternate. Jauh-jauh ya. Wow. Kita bisa bertemu dan bertegur sapa walaupun online ya dari seluruh Indonesia. Hmm? Eh, Cirebon, ada yang dari Taipei. Wah, wow. Halo. Oke, ini dari jauh-jauh dan Masya Allah banget udah bergabung sore ini di Showcase Ramadan Expo Part ke-6 di tahun 2026. Sebelumnya, selamat sore, salam kenal. Kenalkan aku Viken dari Extraordinary Army yang insya Allah untuk sementara akan memandu jalannya acara selama sore hari ini. Nah, kira-kira ngapain aja sih sore ini? Ya, stay tune karena ada banyak hal yang bakalan kita obrolin, obrol santai sih sebenarnya ya, ngobrolin santai-santai aja, sambil sharing-sharing cerita-cerita program atau acara Ramadan Expo ini tuh ngapain aja gitu sih sebenarnya ya. Oke. Kalian pada puasa hari ke kapan? Atau masih nunggu hilal? Bukan hilal jodoh ya, atau hilalnya Mas Agus yang cuma nunjukin tangnya doang. Oke, sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, nah karena memang ini programnya adalah Ramadan, masya Allah banget ya. Kita biar ada Islami-Islaminya, biar ada suasana menyambut bulan suci Ramadannya. Em, ini udah ready belum ya, teman-teman yang harus berlanjut setelah aku? Tim tilawah sudah ready? Atau belum? Lagi buka Al-Qur'annya? Masya Allah sudah ada 48 juta yang bergabung sore ini. Oke, boleh on mic. Oke, sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu ayat suci Al-Quran yang nantinya akan dibacakan oleh salah satu tim dari Ramadan Expo. Waktu dan tempat
aku persilahkan. Silakan. Sepertinya sepertinya ada kesalahan teknis sebentar ya, guys. Ya maklum lah ya, gimana sih kalau online itu ada aja lah. Kita bukan big hit yang udah proper banget kalau untuk peronlinean. Mungkin kalau misal mic-nya terlalu jauh agak deketin aja. Oke, mohon tunggu sebentar ya guys ya. Ya, harap maklum. Kita sambil testing-testing gitu sebelum nanti apa namanya buat acara-acara berikutnya gitu. Jadi opening showcase ini sebenarnya buat testing untuk koneksi dan lainnya gitu. Oke. Oke, sudah ready ya?
Oke, boleh di on mic? Ya, silahkan, langsung. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman, Eh, ready? iya ready Kak. Ini langsung aja ya baca Ya, ya, Al-Quran langsung apa aja. gimana ya? Ya, langsung aja. Oh, ini berapa ayat ya Kak ya? Bebas ya? Bebas silahkan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Konita. Saya di sini sebagai mentor, bukan mentor, ya, tilawah. Jadi pertemuan hari ini kita diawali dengan membaca Al-Quran. Surat dibuka Al-Qur'annya, nanti disimak ya kalau misalnya ada salah dalam membacanya. Kita buka Al-Qur'annya masing-masing. Di sini surat Ibrahim ayat 7. Ayat 7 ya. Ada suaranya nggak ya? Ada ya? Simak ya. Surat Ibrahim, nama surat 14 ayat 7. Nanti kalau ada salah, disalahkan aja, dibenarkan ya. Ya guys ya Kak. Mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Samud walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwaihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna lafi syakkim mimma tad'unana wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dzunubikum min dzunubikum wa yu'akhirakum ila ajalin musamma. Qalu
in antum illa basyarum misluna turi turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanim mubin. Oke, sudah. Berapa ayat kayak bebas ya, Kak? Sudah. Oh, Cukupkan sudah aja. kayak maaf. Oke. Oke. Oke, terima kasih. Iya, Sadaqallahul azim. lazim. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, mungkin aku juga pengen bacain satu ayat, mungkin terjemahan aja, yang mana sebenarnya ini juga relate sama dengan tema kita Ramadan Expo kali ini. Jadi ada surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Shadaqallahul azim. Masya Allah, semoga yang membaca, yang mendengarkan, dan ikut membaca juga, Allah berikan pahala berlipat dan keberkahan juga. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak, dan mohon maaf atas kendala koneksi, kendala teknis dan lainnya. Kita langsung, atau udah siap nih langsung sesi ke berikutnya. Jadi akan ada beberapa sesi seru yang mana nanti akan kita jalani selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Oke, udah ready belum nih? Kita berikutnya bakalan ada games. Teman-teman boleh yang mau ikut, harus ikut dong. Ini mau ngetes nih seberapa army kamu. Enggak. Ini yang bukan army enggak wajib ya. Boleh banget. Aman buat semuanya, bisa dipakai. Oke, siapa nih? Oke, Katika udah share screen. Gimana nih, kita spotlight dulu. Oke, teman-teman silahkan cek. Oh, nih memungkinkan nggak nih buat join di search di browser join myquiz.com, joinmyquiz.com, lalu nanti masukkan kodenya 242814. Teman-teman bisa sambil buka browser. Kirim linknya, Kak. Oke, wait a minute. Join my quiz. Join my quiz.com. Udah ada yang join nih kayaknya. Nursofa, Syadila, Syarifa, Jasmine, Ines. Oke, siapa lagi nih? Wow. Fiqah, Alriyat, Empi, oke, Kodita, Resti, Bunda Resti nih kayaknya. Oke. Ini games ya. Oh, device-nya beda. Siap. Laksanakan. Nah, yang mau join quiz. Oke, gaskan. Yo.
Siapa nih? Siapa nih? Aku bisa scroll lagi. Aulia, Viko tadi udah dibacain. Oke, oke. Ada 17. Ini mau ditunggu sampai berapa nih? 20 atau 25? Oh, udah 23. Oke, siap-siap nih. Kita cuma punya waktu berapa menit ya? 5 menit. Oke. Gimana? Udah? Ada lagi? Atau cukup? Oh, masih ada. Ada cetak-cetek nih. Yuk, buru, merapat. Kayak lagi live streaming nih kita ya. Satu lagi, ayo. Oh, satu lagi. Ayo. Ayo, gaskan. Aku juga nggak tahu nih gamesnya apa nih. Nggak bisa masuk. Kenapa? Pakai kode. Oh, kodenya nggak dimasukin ya? Itu kodenya 242814. 242814. Ayo. Udah? Gimana? Udah 37. Wih. Rame. Sebelum berangkat. Sebelum berangkat. Ayo udah cukup. Ada lagi yang mau coba join lagi? Oh, dari 53 baru 37 yang gabung. Udah setengah lebih berarti ya Kak ya? Iya. Oke. Masih ada sih cetak-cetek aja Ada yang nih. baru masuk. Iya nih. Masuk Zoom juga. Oke, kita start aja ya. Siap, ready? Kita hitung ke 1, 2, 3. Apa nih? Wah, 2. Wah, ini pasti tahu nih harusnya siapa. Ya, Oh, dulu ke bawah. aku tahu. Iyalah. Iyalah. Piken gak tahu dipecat Piken. Iya nih. Parah kalau nggak tahu nih. Mata siapa Kak ini? Mata ayang aku. Astaga. Lah kepencet. Aduh siapa ya? Nggak apa-apa, yang bukan Army nggak apa-apa. Simak aja ya. Salah pencet. Tebak aja. Kim Namjoon, Kim Seokjin gitu. Wih, masih ada yang kejebak ya berarti ya. Atau salah pencet. Oke, anggap aja salah pencet. Lanjut. 3 hal yang dibutuhkan Jimin selama makan dan tidur adalah Makan dan tidur. 3 hal yang dibutuhkan Jimin selain makan dan tidur. Apa? Apa ya? Minum selain makan dan tidur. Olahraga. Tuh, dibantu jawabannya. Aku juga nggak tahu ini. Ayo, berapa? 1. Iya. Apa jawabannya? Mana nih? 0. 0. Nggak ada yang bener. Ini jawabannya apa? Mana sih? Ngeblank. Gimana nih? Ya ada aja lah ya. Kak ngetiknya gemeter. Susah banget Kak. Aku aja nggak tahu ini. Bener-bener rahasia nih. Susah banget Kak jawabnya padahal aku. Hah? Cepet Kak. Gimana? Coba Kak di next aja. Di next aja. Lanjut aja. Jawabannya aslinya itu Astaga. Aku bukan anak IPA. Oke ya, kita biar panas. Aku bukan anak IPA, jadi nggak bisa ngitung. Tebak-tebakan Susah banget dah gamesnya. Jawabannya biar panas. 9 detik lagi. 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya nggak ada. Jawab, aku belum jawab. Ya, jawabannya 13. Iya. Diomelin Namjun aku. Oke. Lanjut. Ngakak banget. Lanjut. Hah? Nah, ini Ini mah ini nggak tahu kebangetan. gampang. Nggak tahu kebangetan ini mah. Nggak bisa scroll. Yang kemarin update. Yang aku. Semalam. Punya Ayang. aku. Rebutan. Suami. Wah. Ayang suami. Ayo. Yang aku bininya. Siapa? Oke, tinggal 15. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tada! Yeay. Masih ada yang jawab Jungkook, J-Hope juga ya, nggak apa-apa ya. Kadang kan mereka mirip ya satu sama lain ya. Oke, next Kak, langsung. Juga aku kepencet. Apa nih? Ini Astaga. Ini siapa ini? Ini siapa? Tolong. ya Jin, J-Hope, Jimin, Jungkook. Bentar kayaknya kenapa kalau aku nebak Jin jawab? enggak, Jin bukan. Ini saat pencet tombol jawab. Kuping siapa ini? Yang mirip juga siapa? Ayo siapa? Jungkook. Bukan. Jadi yang Jungkook benar ya? apa? Jungkook ya? Banyak yang jawab Jungkook sih. Oh, iya. J-Hope. J-Hope Tadi ada kan yang J-Hope. mirip juga tuh J-Hope. Oh, alah ya. Aku salah jawab. Maklum lah. Oke, lanjut. Kak, ada berapa soal, Kak? Rambut siapa ini? Astagfirullah. Tolong. Kayaknya oke, aku dalam hati. Tiba-tiba keluar. Ya udahlah kalau udah keluar. Jadi siapa? Nyimak. Demo yang bikin soal. Demo yang bikin soal Katika. Katika, tolong Katika, ini rambut siapa ini? Makanya ini tes kearmian kalian nih. Oke, kita lihat. Siapa ini? Siapa jawabannya? Jimin? Aku salah jawab, guys. Oh, Jimin. Aku tadi juga ngebatin Jimin sih, cuma Kenapa? bener lagi. Kak, jangan ulang. Segala rambut ditebak. Oke, lanjut, masih ada. Itu. Siapa nih? Kenapa Jungkook nggak pernah ikut lomba lari? Panjang. Karena Jungkook suka kesandung. Iya sih, apalagi sepatunya segede gaban. Oke, lanjut. Masih lama. Oh, ini karena aku nge-lag. Ya, internetnya ya. Maklum lah, tidak apa-apa. Ini tidak dinilai. Karena jawabannya panjang semenit loh. Pernah ikut tapi dia lah. Ini jawabnya gimana sih ini? Kayak gini tuh. Aku nggak tahu. Tak jawab apa. Karena dia kalau lari sukanya jatuh, amin, kesandung. Karena dia nggak suka kena air basah, mageran. Karena dia nggak bisa kesandung lari kayak karena tulisannya jadi aneh. Karena nggak ada jin. Oke. Ya Allah, ada aja.
karena dia takut jadi jungkir balik. Astaga. Jadi nggak jongkok ya, jadi jungkir balik gitu ya maksudnya ya. Baiklah. Emang member apa yang paling sering bikin pusing? Semua bikin pusing. Member apa? Ini jawabannya pasti aneh-aneh lagi nih, Katika nih. John Jungkook, J-Hope Kayang, 3 Cook Vitamins. Jawabannya apa? Sugar rendah. Ya Allah. Ada aja nggak kepikiran lagi. Darah rendah. Kurang gula jadi darah rendah ya. Jimin kalau di foto dari jauh jadi apa? Jim. Tahu nih, tahu. Jim In. Jim keluar. Ayo ketik guys. Udah aku ini Jim up. Kurang kalau Jim up. Pas banget habis waktunya. Jim out, Jim Pro mungil. Jimini. Ya ampun, Jumin. Bener-bener asbun jawabannya. Jimini, Jim out. Yang bener Jim out harusnya. Tolong ada yang mau demo nggak yang bela? Ayo demo. Jimini loh jawabannya. Ya Allah. Kirain Jim out. Mantap, yang bener, bagus. Oke, masih ada lagi Kak? Oh, masih terakhir. Member siapa yang paling suka sayur? Hah? Satu doang. Ini satu doang. Ya, Ayo. Bisa ditebak nih. Bapaknya. Gampang berarti. Ayo coba. Udah. Bentar. Jawabannya Taehyung V dari Vegetable sayur ya kan? Oke, baik. Ya ampun. Gak expect aku asli. Serius deh. Vegetable. Oke, Ya kita lihat ampun. nilainya ya. Nilainya oke, Taehyung. siapa nih yang paling banyak benernya? Oke. Ini gimana lihatnya ya jam? View report. Udah. Oh, ya soundnya. Oh, itu namanya. Nggak ada ininya kah? Iya, ada ini. Nggak ada siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2. Ya, baiklah yang udah Nah, ikut begitu. games ya, begitulah ya. Oke, Oke, terima kasih. aku kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Kak Tika atas waktu randomnya ya, lumayan lah buat refreshing sore hari ini ya. Walaupun, aduh, aku masih nggak expect sih sama pertanyaan-pertanyaannya. Tadi apa? V, kena vegetable, sayur. Oke, baik. Ya, boleh lah, boleh.
Oke, terima kasih semuanya yang udah ikut main games dan ikut seru-seruan juga. Semoga sedikit bisa ya isi-isi waktu refreshing ya sore hari ini sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Nah, yang ditunggu-tunggu adalah sesi berikutnya itu kita bakalan apa? Kita bakalan kenalin apa itu X Army dan apa itu Ramadan X Pro ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang baru join, ada yang baru ikut juga kan. Jadi masih agak bingung nih sebenarnya Ramadan X Pro atau agenda Ramadan yang bakal kita jalani selama sebulan penuh itu kayak gimana sih gitu. Jadi kita langsung lanjut ke sesi berikutnya yang akan ditemenin sama Kak Sandra. Oke, Sandra, halo. Halo. Ready? Oke, Muhammad. sebelum kita alihkan ke Cassandra, ini ada video terlebih dahulu. We're army, but extra. 어서 와. 방탄은 처음이지? Hey, yo, ladies and gentlemen. 준비가 됐다면 부를게, yeah. 다 녀석들과는 다르게. 내 스타일로, 내 스타일로. 이게 놔. 긴장했다. 하겠다. We are bulletproof. We are bulletproof. Oke, itu tayangan videonya dan aku persilahkan Cassandra buat join. Hai. Halo. Halo. Aman nggak suara aku? Aman. Suaranya aman banget. Oke. Oke deh, seru tadi ya gamesnya ya. Sebenarnya lebih nggak nyebelin ya? expect ya. Nyebelin. Iya, nyebelin banget sih asli. Siapa yang aku paling army? Ada nggak jawabannya? Aku nggak berani sih tadi. Karena nggak di luar ekspektasi aja sih. Literally kayak Jin ya pertanyaannya. Iya lagi. Oke, Sandra silakan. Oke, terima kasih Viken ya udah mempersilakan. Oke teman-teman, jadi kita masuk ke segmen kenalan ya. Kita kenalan singkat sama X Army gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang udah ikut Ramadan X Pro atau mungkin udah gabung di grup X Army itu udah lama gitu, atau member-member yang udah dari sebelum RE6 ini dipublish gitu ya, atau mungkin masih banyak yang baru gitu, teman-teman yang baru. Oke, sebelumnya aku kenalan dulu kan. Perkenalkan, aku Sandra, teman-teman. Aku salah satu tim di X Army yang bakal memperkenalkan X Army ke teman-teman gitu ya. Oke, tadi teman-teman udah lihat ya trailer singkat ya, itu profilnya X Army ya secara singkat, walaupun itu belum secara keseluruhan sebenarnya ya teman-teman terwakilkan, tapi kurang lebih seperti itu ya gambaran X Army gitu. Jadi sebenarnya kita itu base army ya, base army, cuman agak berbeda sedikit gitu ya sama base army pada umumnya seperti itu. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat di layar masing-masing sini ya. Jadi hello, we are Extraordinary Army. Ya, kenapa nama kita ekstra ya? Oke, nanti kita bakal bahas gitu ya. We are Extraordinary Army. We are here to ease your tear. Jadi kita hadir itu untuk menghapuskan air mata gitu ya. Jadi apa ya bahasa slogan gitu ya. Slogannya X Army itu adalah we are army, we are family. Family means there's no one left behind. Jadi kita itu army, kita itu keluarga, dan kita nggak akan meninggalkan satu orang pun gitu ya. Jadi kita nggak meninggalkan seorang pun gitu, karena kita adalah keluarga seperti itu. Oke, mungkin boleh di next Kak Piken. Oke, nah jadi X Army itu teman-teman, X Army itu tempat
apa ya? Kalau kita bilang itu adalah rumah gitu ya. A place we call second home, jadi kayak rumah kedua, rumah safe gitu, rumah nyaman, rumah aman gitu, tempat di mana kita bisa bisa pergi, bisa kembali. Jadi teman-teman boleh pergi, boleh balik lagi gitu ya. Semau teman-teman gitu. Jadi kayak kapan mau balik, boleh balik, kapan mau pergi dulu nih, boleh melipir dulu gitu, boleh. Terus pintunya itu terbuka lebar gitu. Jadi teman-teman boleh keluar, boleh masuk gitu ya. Artinya ketika teman-teman butuh nih, butuh dirangkul, butuh apa namanya, teman-teman gitu ya untuk saling meng-embrace satu sama lain, teman-teman boleh balik ke X-Army gitu. Tapi kalau teman-teman lagi perlu apa namanya, menarik diri untuk apa namanya, jeda dulu sementara, boleh apa namanya, istilahnya tuh kayak apa ya, enggak, bahasanya bukan keluar sih ya, tapi istilah kayak jeda dulu lah gitu ya, rehat dulu gitu. Terus nanti bisa balik lagi gitu. Jadi intinya pintu X-Army terbuka lebar teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, tapi jangan lama-lama perginya gitu ya, jangan lama-lama perginya. Jadi harus balik lagi kayak gitu, karena kayak tadi slogannya X-Army tadi, family itu artinya tidak meninggalkan seorang pun di belakang, seperti itu. Oke, next Kak. Nah, jadi ini sedikit ya teman-teman, makna logo dari X-Army ya. Jadi ini makna logo X-Army. Kita lambang X ya, di situ ada lambang X, itu artinya X stand for extraordinary, yang artinya itu jadi X itu bukan mantan ya teman-teman, bukan X mantan army gitu, bukan, tapi extraordinary gitu ya, yang dimana sebenarnya kita ambil dari apa ya bahasanya ya, ini kita ya, sebentar aku ngeblank. Jadi extraordinary itu diambil dari extraordinary key waivers gitu ya teman-teman. Jadi itu kita itu bagian dari extraordinary key waivers gitu. Jadi kita itu subunitnya gitu ya. Jadi nama kita adalah extraordinary army gitu. Jadi extraordinary itu ya maknanya kita itu fans yang ekstra, nggak kayak fans pada umumnya gitu. Kita punya sesuatu gitu ya, punya sesuatu yang cukup berbeda dengan bukan base ya, maksudnya dengan fans pada umumnya. Artinya kita punya sesuatu nih gitu yang nggak cuma sekedar ngefan girling, nggak cuma sekedar menikmati lagu-lagunya, menikmati hiburannya gitu, tapi kita tuh mengambil pelajaran, kita mengambil sisi positifnya, dan kita bisa apa ya bahasanya, mengerem gitu ya teman-teman. Jadi X-Army itu sering ya ada di tengah-tengah ketika terjadi huru hara ya, terjadi huru hara. Belakangan ini kan banyak ya teman-teman, mulai dari masalah boykot, terus masalah ya banyak lah kemarin ya teman-teman. Jadi X-Army itu selalu hadir di tengah-tengah untuk menenangkan ya teman-teman. Jadi biar teman-teman army di luar sana itu nggak kebawa arus gitu loh, maksudnya nggak sampai jadi stres juga mikirin mikirin Bangtan kayak gitu ya. Oke, jadi X itu tadi stand for extraordinary, kemudian ada logo Army, itu logo official Army ya, identitas kita sebagai Army. Kemudian ada garis yang atas sama bawah, nah itu mempresentasikan atap, teman-teman, yang atas, yang di bawah itu adalah lantai, yang artinya itu adalah bagian ya, bagian dari rumah gitu ya. Jadi tiangnya itu adalah si X-nya itu tadi gitu ya. Jadi ada atap, ada tiang, ada pondasi ya, lantai seperti itu. Kemudian ada X-Army ya, our name. Jadi singkatan dari Extraordinary Army seperti itu. Oke, jadi yang di bawah itu teman-teman tahu ya, kepanjangan dari X-Army, kepanjangan dari Army seperti itu. Oke, so ayo kita lanjut. Kok pakai bahasa Korea? Oke. Nah, ini tadi ya teman-teman, jadi kita itu adalah bagian dari XK Waivers ya. Jadi kita itu turunan ya. Jadi XK Waivers itu adalah secara umum gambaran apa namanya, komunitas K-popers yang ekstra gitu ya. Nah, X-Army ini adalah bagian dari XK Waivers subunitnya gitu ya. Jadi kita bagian
yang jadi hmm, ambil bagian di army gitu ya. Gimana sih bahasanya? Pokoknya kayak gitu ya. Jadi XK Weavers itu dibentuk oleh, kalau teman-teman tahu, ada namanya Ustadz Sajang Nim gitu ya. Ustadz Fuad Naim ya. Biasanya kita panggil tuh Sajang Nim gitu ya. Beliau yang membentuk XK Weavers ini gitu. Jadi kalau teman-teman tahu, ini fakta ya, fakta unik. Jadi eh, tercetusnya ekstra gitu ya, X-Cavers ini tuh sebenarnya diambil dari potongan lirik lagu Bangtan. Coba teman-teman ingat, kira-kira lagu Bangtan yang ada kata-kata extraordinary-nya itu apa? Ada yang tahu Not nggak? today. Nah, siapa yang jawab itu? Betul. Aku. Jadi, Not Today. Ya, di Not Today itu ada potongan lirik yang isinya itu, sebentar ya, aku lupa sebenarnya. Jadi di situ itu partnya RM ya teman-teman. Jadi di RM itu bilang ya kita itu apa sih? Ya kami ini ekstra gitu ya. Kre urinun ekstra gitu ya. Kre urinun ekstra, but still part of this world. Jadi tapi tetap bagian dari dunia ini gitu loh. Terus extra plus ordinary, jadi ekstra ditambah ordinary. Terus kayak nggak apa ya bahasanya nih, nggak spesial itu gitu ya. Jadi intinya kita ekstra itu tetap bagian dari army gitu, cuman nama kita aja yang ekstra seperti itu. Jadi kita punya sesuatu yang berbeda dari fandom atau fans K-pop yang lain seperti itu. Oke, mungkin boleh di next, Kak. Ya, ini beberapa ini ya teman-teman, kegiatan-kegiatan positif yang pernah dilaksanakan oleh K-Wavers gitu ya. Ada donasi, ada campaign, dan lain sebagainya gitu. Kalau teman-teman kepo, mau lihat, bisa cek di Instagramnya Kwavers. Oke, nah di sini ada pertanyaan, kok bisa se-strong itu? Apa karena mencintai Namjoon yang sama sefrekuensi? Enggak dong ya. Jadi yang pertama, kenapa? Karena background story. Jadi dengan latar belakang yang sama, kita itu bisa saling memahami gitu kan ya. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi kenapa bisa saling menguatkan? Kemudian mempunyai sesuatu kesukaan yang sama, ya sama-sama suka Bangtan gitu kan ya. Sama-sama suka musiknya, sama-sama suka variety show-nya dan lainnya seperti itu. Kemudian kita punya visi dan misi yang sama, yaitu belajar, bermain, mencapai mimpi, dan saling mendukung. Gitu. Kemudian berkolaborasi dan networking ya. Jadi kita memandang sesuatu tuh lebih luas lagi, teman-teman. Seperti itu. Jadi bukan karena sama-sama, maksudnya nggak sebatas cuman karena sama-sama suka Bangtan gitu, enggak ya. Tapi lebih dari itu, teman-teman. Oke, boleh next, Kak. Nah, jadi X-Army itu hadir ya teman-teman. Jadi togetherness artinya kebersamaan. Jadi X-Army itu hadir untuk apa ya? Selalu menjadi tempat teman-teman nggak berpulang, sorry. Maksudnya tuh jadi teman yang merangkul gitu ya. Jadi ketika teman-teman lagi butuh orang untuk mendengar gitu, ketika teman-teman lagi capek-capeknya sama duniawi gitu ya, apalagi menghadapi ini ya, gelombang Bangtan yang comeback ini kan, itu huru haranya banyak banget ya, teman-teman tuh merasa nggak merasa sendiri, tapi ada ex army yang bakal nemenin gitu loh. Makanya grup army itu kan selalu kebuka ya, 24 jam teman-teman bisa chit chat di sana gitu, nanti saling mendukung satu sama lain di sana teman-teman, di grup itu. Jadi teman-teman yang mau itu member lama atau yang baru bergabung, boleh sering-sering aja ya nimbrung di grup gitu ya, karena kita itu tadi ya saling merangkul, saling mendukung satu sama lain gitu. Jadi kalau di sini ya
di tulisan ini katanya dimanapun kita berada atau dengan siapapun kita atau kapanpun kita adalah keluarga. Itu tadi ya. Jadi kita bakal bareng-bareng gitu ya, membersamai dalam kebaikan seperti itu. Oke, kemudian exam itu apa? Tempat untuk bertumbuh gitu ya, grow up. Jadi kita punya mimpi gitu, kita punya hal yang ingin kita capai ya teman-teman ke depannya. Nah, jadi kita berusaha untuk saling mendukung, terus menguatkan gitu ya. Kalau misalnya gagal, bangkit lagi gitu ya. Jadi kita nggak merasa tertinggal tuh wajar ya. Tapi maksudnya tuh kayak nggak masalah gitu. Tapi yang penting kita terus berproses seperti itu. Jadi eksamen nemenin teman-teman dalam hal itu. Kemudian menjadi apa? Menjadi support system, artinya menjadi apa ya, mendukung teman-teman gitu ya. Jadi ketika teman-teman butuh dirangkul, butuh balik lagi ya sama togetherness tadi ya, masih sama gitu. Jadi ketika teman-teman lagi sedih, lagi galau gitu ya, kita hadir nih sebagai teman untuk merangkul gitu. Jadi teman-teman nggak merasa sendiri lagi. Seperti itu. Oke, boleh next lagi Kak. Ya, ini akun sosmednya Xarmy ya teman-teman. Ini masih yang lama sebenarnya, maksudnya update terbaru ya udah mungkin lebih banyak lagi jumlah followersnya karena ini masih 6 ribuan ya, hampir 7 ribu. Sekarang tuh udah 11 ribu lebih ya followers di IG. Kemudian kita punya beberapa akun lainnya, ada Xarmy School, ada X, kita juga terus ada podcast, Spotify maksudnya, ada YouTube, ada Wattpad, ada juga TikTok dan lainnya gitu. Nanti boleh dicek ya di link tree-nya Xarmy di Instagram. Oke, boleh next, Kak. Oke, nggak apa-apa dari sini. Kayaknya urutannya ini ya. Oke, nah ini teman-teman sedikit aja ya mau nunjukin ke teman-teman. Jadi ini tuh pencapaian pertama Xarmy itu bisa mengajak beberapa komunitas Army di luar sana gitu. Karena sebelum-sebelumnya kita itu masih mandiri gitu ya. Jadi Ramadan Expro pertama kita itu ya masih Xarmy sendiri gitu. Maksudnya kita belum ada mengajak kolaborasi atau ngajak media partner dari base-base di luar. Jadi ini itu kayak pencapaian pertamanya Xarmy lah, bisa apa ya? Memasuki ranah secara meluas, jadi nggak cuman circle X-Army doang gitu. Jadi udah masuk ke base-base army luar sana, seperti itu. Oke, boleh di next, Kak Viken? Oke, nah ini sedikit perkenalan teman-teman. Jadi perkenalan event offline-nya X-Army, walaupun ini sebenarnya nggak semuanya tercakup ya. Jadi mungkin beberapa aja perwakilan seperti itu. Jadi event offline pertamanya X-Army itu adalah event BTS Army di anniversary yang ke-10. Itu di tahun 2000 berapa ya? Aku lupa. 2022 berarti kan ya kalau 2023 ya? Iya, 2023. 2023. Iya, oke. Boleh di next, Kak. Jadi ini event pertama kita ya teman-teman. Alhamdulillah ini berjalan dengan sangat sukses. Walaupun ya jumlah pesertanya nggak sebanyak itu. Tapi ini cukup banyak sih karena waktu itu waktu di hari H ya itu tiket kan kita terbatas ya limited. Tapi itu banyak yang masih mau ikut gitu. Tapi qadarullah karena memang kita waktu itu pesertanya dibatasi karena ruangan yang kita sewa juga nggak terlalu besar. Jadi ya kita hanya bisa menampung sebanyak ini ya arminya seperti itu. Alhamdulillah sukses teman-teman. Oke, boleh dilanjut. Kemudian setelah event anniversary kita bikin event kedua yang offline yaitu Namkook Birthday. Jadi ini waktu perayaan ulang tahunnya Namjoon dan Jungkook. Lanjut Kak. Kemudian kita ada charity teman-teman. Jadi ini kita open donasi untuk apa ya, membantu
tempat penampungan kucing gitu. Kita kemarin tuh eh, menyalurkan ya ke 4 daerah, yaitu di salah satu tempat penampungan kucing di Bandung, kemudian Depok, Medan, dan di Padang gitu. Jadi untuk merayakan birthday-nya Jimin. Seperti itu. Kemudian kita punya acara tahunan juga, yaitu X-Army Festa. Nah, ini tuh kita mengambil konsep dari BTS Festa juga ya, teman-teman. Jadi, literally like idol, like fans gitu ya. Jadi, kita benar-benar ngambil konsepnya Bangtan. Jadi, dan ini acara tahunan yang wajib ya, ulang tahunnya X-Army gitu. Oke, acaranya apa aja? Ada banyak ya, teman-teman, rangkaian acaranya. Seperti itu. Oke, lanjut Kak. Nggak apa-apa, lanjut aja. Lanjut, nah ini kita ada namanya Namjuning in Action, teman-teman. Nah, apa itu Namjuning in Action? Jadi, Namjuning itu kita ambil dari, teman-teman tahu nggak sih di video apa ya? Yang video wawancara apa gitu, yang pas Namjoon nyebut kata Namjuning gitu kan, terus dia jelasin eh, kegiatan-kegiatan yang dia suka itu loh, bersepeda, baca buku segala macam gitu kan. Nah, kita ambil nama itu untuk konsep acara kita ini. Jadi acaranya itu adalah membaca buku bareng gitu, bareng army-army yang lain gitu. Dan alhamdulillah ini kita udah berapa kali ya? 2 atau 3 kali ya terlaksana. Alhamdulillahnya banyak yang antusias juga teman-teman untuk ikut agenda ini. Semoga nanti kedepannya ada lagi ya. Teman-teman yang hadir di sini mungkin yang orang Jabodetabek bisa ikutan gitu. Oke, selanjutnya kita ini ada acara, ini event yang cukup besar ya teman-teman, namanya Drill with Bangtan. Jadi ini kita berkolaborasi sama beberapa base ya. Jadi ini alhamdulillah juga sukses teman-teman, dan banyak peserta yang hadir dan alhamdulillah berkesan gitu. Oke, lanjut Kak. Nah, akhirnya kita masuk. Nah, ini sedikit penjelasan tentang Ramadan Expo, teman-teman. Event yang sedang berlangsung ya, yang hari ini kita sudah mulai pembukaan. Jadi apa sih Ramadan Expo itu? Sebenarnya di postingan Instagram ini udah ada ya, teman-teman. Jadi Ramadan Expo itu sebenarnya agenda tahunan kita ya, yang diinisiasi ya of course sama X-Army gitu ya. Jadi sebagai apa ya? Sebagai wadah untuk saling menginspirasi, saling mendukung, kemudian tujuannya tuh membuat nemenin teman-teman gitu ya, Army, mengisi Ramadan dengan kegiatan positif bareng-bareng gitu. Kemudian apa ya? Ramadan Expo ini tuh udah berlangsung selama 6 kali ya teman-teman. Jadi ini yang ke-6, Ramadan Expo part 6. Jadi kita sudah 6 tahun berturut-turut menjalankan kegiatan ini seperti itu. Kemudian ini aku lupa. Nah, agendanya apa aja? Ya, agenda di Ramadan Expo itu ada yang pertama daily reminder. Nah, daily reminder ini teman-teman, nanti teman-teman setiap hari bakal mengisi apa namanya tuh, amalan, sebentar aku lupa namanya. Ya pokoknya kita mengisi, aku kok lupa namanya. Mutabaah Yaumiyah, ampun, sorry. Jadi itu namanya kayak bukan agenda, sorry, daily activity kita ya. Jadi kayak mulai sholat sunnahnya, baca Al-Qur'annya udah tuntas belum 1 juz gitu. Nanti itu ada di Google Form, teman-teman nanti silakan diisi di situ. Dan ini setiap hari gitu. Nanti bakal di reminder sama panitia ya, sama tim RE. Kemudian ada apa namanya? Sorry, aku salah sebut teman-teman. Yang tadi aku jelasin itu namanya daily report, teman-teman. Ya, daily report itu adalah pengisian mutabaah yaumiyah gitu. Jadi kayak amalan yang teman lakukan, di ibadah yang teman lakukan di hari itu, di report gitu ya. Jadi mulai dari kayak ibadah sunnahnya, ibadah baca Al-Qur'annya nanti laporin di situ. Kemudian yang tadi daily reminder itu maksudnya adalah kita setiap hari nanti bakal ada reminder kayak quotes atau kayak kalimat-kalimat yang memotivasi teman-teman gitu. Nanti itu bakal di-share di Instagram Story. Kemudian ada ODOJ, jadi kita bakal ada ngaji bareng ya, tadarus bareng teman-teman setiap habis subuh gitu, itu setiap hari.
kecuali Sabtu Minggu ya, karena Sabtu Minggu kita udah ada agenda PSH. Nah, setelah itu kita ada ngabuburit online. Nah, ngabuburit online ini kita setiap hari Minggu itu setelah asar gitu ya, setelah asar atau sebelum asar gitu. Jadi kita ada dua pekan. Yang pertama itu kita ada nobar. Nobarnya udah tahu ya teman-teman, udah lihat ya postingannya. Jadi kita nobar dokumenternya RM yang RPWP ya, yang right people wrong place ya, seperti itu. Kemudian setelah itu ada ini kita sharing bareng sama Kak Ina. Ada yang tahu nggak Kak Ina? Dari tim AHC. Ya, nanti kita akan membahas tentang mental health di sana. Gitu. Kemudian kita ada BSH, kita ada 2 BSH teman-teman. Yang pertama BSH reguler. Nah, itu BSH reguler. Untuk kali ini kita temanya itu Tadabur BTS ya. Nanti kita adakan setiap hari Sabtu, teman-teman. Aku lupa, sorry. Sabtu atau Minggu ya. Terus ada BSH Extend. Nah, kalau BSH Extend kita tahun ini tuh konsepnya bukan konsep. Kali ini kita adalah Korean class ya, belajar bahasa Korea dari awal. Jadi nanti kita ada 4 kali pertemuan, kita belajar bahasa Korea dari huruf Hangul seperti itu. Jadi ya itu gambaran kegiatan atau agenda RE selama sebulan penuh nanti. Masih ada banyak yang lainnya teman-teman. Nanti mungkin ada challenge ya, ada door prize juga, ada hadiah buat teman-teman yang rajin gitu ya. Dan lain sebagainya seperti itu. Oke, boleh di next, Kak. Ya ini teman-teman ya, ini kita Ramadan Expo perdana itu yang warna ungu ya dari kiri ya. Nih yang pertama, kita belum ada poster waktu itu ya, karena memang mendadak banget itu, H-1 tuh baru di post. Kemudian yang kedua itu yang warna orange, temanya itu adalah Permission to Dream gitu ya, mengambil tema waktu itu memang lagi keluar album Permission to Dance gitu ya. Itu yang kedua, kemudian yang ketiga adalah Magic Shop teman-teman temanya Magic Shop. Kemudian yang keempat, temanya adalah You Never Walk Alone. Kemudian yang kelima, yang tahun lalu itu adalah The Most Beautiful Moment in Life, Into the New Chapter. Dan yang tahun ini, kita Love Yourself, ya temanya teman-teman. Seperti itu. Oke, cobayo. Keceplosan. Oke, lanjut maksudnya. Ya, itu ya grup-grupnya teman-teman yang lalu-lalu. Sebenarnya ini karena sudah lewat acaranya, jadi sudah banyak beberapa peserta itu yang udah keluar dari grupnya. Jadi jumlah peserta itu udah banyak berkurang ya teman-teman di grup-grup yang terdahulu. Seperti itu. Oke, boleh di next, Kak. Nah, ini link tree dari X-Army teman-teman yang mau di screenshot, silahkan di screenshot. 1, 2, 3, cek. 1, 2, 3, cekek. 1, 2, 3, cekek. Kayak live TikTok aku. Oke, lanjut. Oke, ini ya ini potongan lirik ya BTS teman-teman, nggak perlu dibahas ya. Teman-teman silakan dilihat aja. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Perkenalan singkat ya tentang X-Army. Nanti kalau misalnya mau kepo lebih lanjut tentang X-Army, silahkan tanya-tanya di grup ya. Di grup X-Army atau di grup Ramadan Expo juga boleh. Dah, mungkin itu aja. Aku harap teman-teman bisa enjoy ya di agenda Ramadan Expo kita tahun ini. Jangan sungkan ya teman-teman untuk nimbrung di grup gitu ya. Dan jangan sering bolong-bolong agendanya gitu. Karena rugi ya, sayang banget teman-teman. Semuanya itu bermanfaat banget gitu ya. Kapan lagi ya semua eventnya dalam 1 bulan. Ada kelas bahasa Korea, tadabur BTS, ada seminar mental health, ada nobarnya, semua ada gitu teman-teman. Kapan lagi gitu ya. Jadi ya para teman-teman semangat juga nanti puasanya. Jadi semoga X-Army benar-benar bisa membersamai puasa teman-teman selama 1 bulan ke depan. Itu aku mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke MC. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sandra, Masya Allah. Wow, nggak berasa ya. Dan benar-benar kita jadi tahu ya background dari X-Army itu gimana. Terus
tentang Ramadan Explore juga kayak gimana. Nah, nanti kita bakalan nemenin selama 1 bulan penuh di Ramadan. Kapan lagi kan kita bisa produktif bareng sama temen-temen sefrekuensi, ya kan? Sama-sama ARMY, sama-sama K-popper, sama-sama Korean Wavers, kayak gitu-gitu. Jadi lebih kita bisa, apa ya, lebih enjoy, lebih dapet lah feel-nya gitu. Karena memang kita tahu lah apa yang kita sukai kayak gitu dan memanfaatkan apa yang kita sukai dengan sesuatu yang bermanfaat. Wis, the best. Oke. Sesi berikutnya kita bakalan masuk di sesi 613 FM X Army Radio. Oke, balik lagi sama aku yang bakal nemenin kalian di segmen 613 FM X Army Radio yang nantinya akan ditemenin sama Kak Rula. Halo Kak Rula, udah ready nih? Halo? Ken. Oke, ini udah lumayan ini berasa nih. Udah berasa apa ya? Mau diapa? Oke, suaranya kurang kenceng sedikit sih di aku. Kenapa? Putus-putus ya? Sinyalnya lagi agak-agak. Udah aman Kak sekarang Kak? Oke. Oke. Gimana nih Kak? Karena nggak ada yang kirim cerita. Karena sebenarnya kita nungguin cerita juga. Biasanya di 613 FM X Army Radio ini kita adain di Telegram. Biasanya kita bacain cerita anonim, nggak kita infoin nih siapa-siapanya, tapi kita bakalan bacain terus kita bahas dan apa ya, cari mungkin solusi atau kita obrolin bareng-bareng sama ada request lagu juga. Nah, tapi karena memang nggak ada, ya kita ngobrolin aja. Yang mungkin sebenarnya ya akhir-akhir ini jadi problem, jadi kekhawatiran. Suara siapa? Suaraku emang nggak masuk? Oh, masuk. Oh, masuk. Oke, masuk ya. Kak Rula belum on mic lagi. Aman? Oke. Aman ya? Tadi ya, ini kita ngobrolin aja terkait hal euforia apa yang terjadi akhir-akhir ini. Asik. Ya, menjelang comeback Bang Tan. Hah? Suara yang lain aman. Soalnya aku pakai 2 device. Di deviceku satunya suaraku kedengeran kok. Masa nggak aman? Yang lain aman kan? Yang lain aman. Mungkin oke, denger ya. Kalau sinyalnya nggak bagus, soalnya jadi hilang-hilang suaranya. Oh iya bener sih, kalau koneksinya kurang bagus jadi hilang-hilang suaranya. Iya, kalau Karula kecil suaranya. Nanti kalau misal kurang bisa dikondisikan, nanti infoin aja Karula Kak. Nanti kalau koneksinya gimana-gimana, ya kita paham lah. Zoom itu memakan banyak internet, koneksi internet. Oke, kita lanjut. Oke, ya menanggapi euforia akhir-akhir yang terjadi, kekhawatiran, terus apa lagi? Ya hal-hal yang memang bikin der-der kita ya. Kita tahu lah gimana setelah Bang Tan ngumumin comebacknya dan bikin kita ketar-ketir juga, apalagi yang ada di Indo yang mana menjelang Ramadan, Lebaran, terus tiket belum ada tapi udah ada announce Desember bakalan konser ke Jakarta, terus belum album, belum tetek bengek.
dan hal-hal yang lainnya gitu, kayak yang bikin aduh duit lagi gitu. Gimana teman-teman menanggapi hal kayak gitu? Ada yang mau cerita? Boleh di on mic, boleh? Belum like stick ya, benar. Ini kayaknya kalau kita buka dompet itu kayak baru masuk 50.000 tuh keluar lagi, ya betul. Ya, kalau dari ex army sendiri atau aku menanggapi hal ini sebenarnya gini, kita tuh nggak perlu yang gimana-gimana sih gitu. Kayak kemarin sempet kan ada beberapa, ya aku sendiri mensurvei gitu di beberapa platform sosial media. Yang mana kita lihat bagaimana kekhawatiran, kepanikan dari teman-teman semua army tentunya, yang ya entah itu soal tiketing lah, soal merchandise yang ternyata ya rilis lightstick baru lah, lalu ada album lah dan Netflix lah dan lain sebagainya gitu. Aku tahu gimana teman-teman semua apa ya, kayak pengen gitu ada di mana kesempatan ini digunain kita buat ketemu sama mereka gitu. Tapi memang kita nggak bisa memaksakan sesuatu itu kalau memang keadaan kita memang nggak memungkinkan kan gitu ya. Seperti beberapa postingan-postingan ex army sendiri beberapa waktu terakhir, setiap ada tanggapan lah terkait bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus menanggapi euforia comeback Bangtan ini gitu. Itu balik lagi ya, kita tuh sebagai di sini sekali lagi aku tekankan adalah extraordinary. Kalau kita mau jadi extraordinary berarti kita harus tahu nih gimana sih memposisikan diri kita gitu sebagai seorang fans yang memang yang menjadikan mereka itu sebagai salah satu teman hiburan, lalu apa ya, teman perjalanan. Itu sebuah apa ya, hal yang harus ditekankan gitu, ditekankan untuk kita tahu bagaimana kita memposisikan gitu. Yang pertama adalah kita tahu cara menentukan skala prioritas, ya kan? Skala prioritas dalam entah itu membeli sesuatu, melakukan sesuatu, dan membuat keputusan. Seperti yang kita infokan di beberapa postingan terakhir kita di Ex Army gitu. Nanti kalau nggak tahu ya scroll lagi ya gitu. Kita tuh jadi seorang fans itu nggak wajib gitu loh, nggak wajib harus beli merchandise-nya, harus ikut konsernya, harus beli ini itunya, harus berkontribusi penuh gitu tanpa jeda gitu, nggak wajib. Tapi sesuaikan gitu. Kalau misal memang kita mencintai, kita menyukai mereka dalam hal alasan yang mana mereka itu memberikan motivasi, inspirasi, teman, sebagai teman, kemudian sebagai obat ya, jadikan itu. Jadi jangan sampai obat yang kita terima dari mereka yang nextnya itu jadi tekanan, itu sih. Jadi teman-teman semua, kalau memang nantinya tidak memungkinkan semua hal yang kita pengenkan, entah itu beli album, beli lightstick, nonton konser atau yang lainnya, ya udah nggak apa-apa. Kita nikmati, kita amati, kita apa ya? Kita ambil gitu, yang memang hal-hal yang memang bisa kita lakukan aja sesuai kemampuan kita gitu sih. Karena apa? Balik lagi, kemampuan finansial dan mental kita setiap orang itu kan beda-beda. Jadi kalau misal memang nggak memungkinkan, ya nggak apa-apa, nggak wajib. Kan mereka juga bilang kalau misalnya emang nggak bisa ya udah gitu. Kalau aku sih gini, kalau jadi inget sih Sokjin waktu showcase sih, waktu live ya yang dia unboxing merch-nya, nggak cuma sekali dua kali, dia selalu bilang kayak ya kalau kalian mau beli ya beli, tapi kan kita tahu nih kita semua tuh nggak kaya gitu, jadi ya udah beli apa yang kamu bisa, atau kalau nggak beli juga nggak apa-apa gitu. Contohnya kalau kamu pengen photocard ya udah print aja sendiri daripada beli kayak gitu. Ya contohnya sesimpel itu. Jadi
jangan jadikan beban untuk kita memaksakan apa ya, sesuatu harus kita miliki semua gitu. Karena kan kita tahu ada prioritas lain yang harus kita utamakan juga gitu. Ngefangirling itu jangan sampai bikin jadi beban, bahkan tekanan, tapi jadiin mereka tuh teman gitu. Teman perjalanan untuk kebaikan. Bakso. Setuju banget sama Viken. Iya kan Karula, gimana kalau Karula? Iya, kalau aku sendiri juga kita punya skala prioritas sendiri ya. Maksudnya kita hidup di real life, nggak cuma tentang Bangtan gitu kan. Kita punya dunia masing-masing, punya kebutuhan masing-masing. Jadi ya udah apa namanya, diatur aja. Kalau emang ternyata dirasa mampu untuk mengikuti si Haibi nih yang ngeluarin duit mulu, ya silahkan. Tapi kalau dirasa tidak mampu ya jangan dipaksakan gitu sih kalau aku. Nah, bener banget Kak. Kayak ya kalau mampu ya boleh silahkan, mau beli jamnya Jungkook yang baru jadi global ambassador itu yang harganya 700 juta ya silakan. Abot ya. Iya, kan aku sempat lihat tuh kemarin tadi di X gitu, kayak ada ARMY yang ngepost akhirnya udah sampai rumah nih gitu, kayak ya ARMY Sultan biasalah gitu. Kalau kita yang bisa nikmati dari nonton kontennya mereka di Weverse yang free di YouTube atau di platform-platform lain, ya kita nikmati yang bisa kita nikmatin aja sih, nggak usah dipaksakan. Apalagi gitu. kayak aku tim menang mending ya. bener. Mending. Oh, daripada duitnya itu mending buat ini, daripada duitnya itu mending buat ini. Toh masih bisa kita akses juga secara yang free ya. Streaming banyak-banyakin itu juga bisa ngebantu banget kan. Bener, karena kan kita punya cara nge-supportnya masing-masing ya Kak ya. Yang bisa voting ya Betul. voting, yang bisa streaming ya streaming, yang bisa Yang voting bisa streaming ya jajan. silahkan, yang bisa jajan beli merch ya silahkan. Iya, seperti itu. Tapi kalau Jadi- misalnya emang nggak bisa, ya udah jangan dipaksa gitu. Ya, pokoknya intinya kita harus mindful ya. Kita harus sadar batasnya kita semana. Jangan lagi euforia, aduh jadi langsung panik. Padahal sebenarnya duitnya nggak ada ternyata gitu kan. Bener banget. Nah Karena itu memang ada yang komen Viken. apa bentar. Abis nonton pusing sama utang. Itu Jangan sampai jangan sampai, Mia. jangan sampai. Jangan sampai. banget deh Tolong kayak hindari. gitu. Hindari banget. Iya bener Carla, kayak hindarin kayak gitu. Kalau misal kita memang pengen tenang, ya udah gitu, sesuai kemampuan aja. Kalau misal nggak bisa ya udah jangan dipaksa gitu. Nitip aja teman guys, teman kalau misal ada yang nonton ya nitip lah di fancamin gitu, nanti bagi misal kayak gitu buat simpan kita, atau salah satu apa ya, bentuk biar kita juga ngerasain euforianya kayak gitu. Karena kan pasti banyak fancam yang muncul kan gitu. Aku pun juga kayak ya kalau dapetin bismillah dapet tiket, kalaupun memang rezekinya gitu. Kalau misal enggak ya kita mau gimana gitu, nggak bisa kan memaksakan. Apalagi kayak harus Kita beli menunggu tiket. fancam aja di sosmed. Betul, apalagi kan harus beli yang harga-harga calo. Aduh, jangan deh itu. Jangan sampai ketipu itu, hati-hati banget teman-teman. Panic buying itu sangat-sangat berbahaya. Kayak aduh 300 juta duit dari mana? 300.000 aja mikir buat dikeluarin gitu kan. 300 juta mendingan renovasi rumah nggak sih? Bener, renovasi rumah, beli tanah atau gimana? Kayak ya udah beli, mending digituin kan. Kan aku tim mendang mending Viken. Kalau Viken tim mendang mending juga nggak? Aku tim mendang mendung, jadi kadang mending, kadang mendung. Karena mungkin kalau masih single, terus masih belum ada keperluan urgent, belum ada tanggungan gimana. Jadi ya kalau misal pengen beli ya beli, kalau enggak ya udah gitu, enggak semuanya aku beli. Kayak misal beli album ya beli 300 album. juta buat daftar haji Kak. Nah, mending itu. Lebih bermanfaat. Mending buat daftar haji. Oke. Viken ada yang nanya nih. Mana pertanyaannya?
bakalan ngadain nobar nggak Kak Oh, untuk bulan oh ya April tadi aku, besok atau saat oke. konser online? Jadi gini guys, karena memang prioritas kita saat ini tuh mau ada acara Ramadan Expo ini. Jadi untuk sementara waktu, dalam waktu dekat kita mungkin nggak adain nobar offline, tapi ada kemungkinan besar kita akan kolaborasi sama fanbase lain atau ya base lain gitu. Sebenarnya udah ada isu-isu udah ada obrolan gitu. Jadi nanti kalau misal memang nanti open, kita ada keterkaitan, kita bisa share di grup X Army ataupun Ramadan Expo, nanti nggak apa-apa kita share. Yang pastinya sih kalau misal pengen tahu info update-nya, kita bakal share-nya di Instagram gitu. Untuk online sendiri kita nggak gitu, karena dari segi koneksi teknis gitu, kita menghindari yang enggak ya. Kita belum berpengalaman untuk ngadain nobar online gitu, takut kena polisi hype, polisi big hit gitu. Jadi kalau misal memang teman-teman mau ngadain ikut nobar, ada banyak kok base-base yang ngadain gitu, entah itu offline ataupun online gitu. Nanti kalau misal memang ada kerjasama, kita ada kerjasama sama base lain terkait nobar online atau offline, nanti kita infokan gitu ya. Kece flexsticknya. Iya sih, kece banget sih. April nobar yuk. Yuk bun. Ya nanti insyaallah ada sih sebenarnya, ada obrolan salah satu base gitu, kita mau ikut nimbrung gitu. Mereka mau adain nobar, kita ikut support aja gitu. Tapi kalau kita sendiri enggak, ya mau nikmati nonton aja. Oke. Apa Bunda Diusahakan Resti? boleh, tapi bisa atau tidak terima takdirnya. Betul Bunda, setuju Betul. banget. Setuju, karena takdir itu kan ya udah masuk ke ranahnya kuasa Allah ya. Jadi kalau misal memang Allah mengizinkan, ya insya Allah kita usaha, kita persiapkan dengan semaksimal mungkin, insya Allah akan dimudahkan. Tapi kalau memang Allah nggak menakdirkan, kita harus terima, legowo gitu, ikhlas. Ingat aja gitu sih. kata-kata kalau jodoh akan ketemu dengan waktunya sendiri kok. Iya Ya nggak? betul. Dan akan dimudahkan Betul. ya kalau dengan Iya bangsa, betul, ya kan? setuju banget. Seperti jodoh di dunia nyata ini yang tidak muncul-muncul. Oke, mungkin itu aja ya untuk basa-basi obrolan singkat gitu. Next nanti kita bisa kasih segmen khusus di 613 FM X Army Radio. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, mungkin kita bisa break dulu, kita dengarkan lagu spesial ini buat kalian. Was it honestly the best? Cause I just wanna see the next. 부지런히 지나온 어제들 속에 참 아름답게. Yeah, the past was honestly the best. But my best is what comes next. I'm not playing now for sure. 그날을 향해 숨이 벅차게. You and the best moment is yet to come. Moment is yet to come, yeah. 다들 언제부턴가 말하네 우리 최고라고. 원통할 수 없는 names 이제 무겁기만 해. 노래가 좋았다고 그저 달랠 뿐이라고. Promise that we'll keep on coming back for more. 깊은 어딘가 여전한 소년이 있어. Moment is yet to come, yet to come. 당신은 꿈꾸는가 그 길의 끝이 무엇일까. Moment is yet to come. 모두가 숨죽인 밤 우린 발을 멈추지 않나. Yet to come. We're gonna touch the sky for the day we die. Moment is yet to come. 자 이제 시작이야. The best yet
하루 아침까지 난 간지러워 나만의 강음하던 좋은 girl 여전히 그때와 다른 게 별로 아마 다른 게 별로 없다면 you say 썰은 나이 난 변화는 많았지만 변함은 없었다 해 어느 샷도 매 순간이 새로운 트레서 지금 난 마치 13살 그때 나처럼 아직도 배울 게 많고 나 인생 채울 게 많아 그 이유 물어본다면 내 심장이 말하잖아 We ain't about it 이 세상의 기대 We ain't about it 최고란 기준의 stat We ain't about it 원간 갖고 수많은 trophy We ain't about it Dream and hope and going for it So about it 긴긴 원을 돌아 결국 또 제자리 Back to one 너의 마음속 깊은 어딘가 여전한 소년이 있어 당신은 꿈꾸는가 그 길의 끝이 무엇일까 모두가 숨죽인 밤 우린 발을 멈추지 않나 We're gonna touch the sky For the day we die 자 이제 시작이야 The best yet to come The best Cause I just wanna see the best 눈부시게 지나온 기억들 속에 참 아름답게 Yeah the past was honestly the best But my best what comes next We're seeing it till the more 그날을 향해 떠오르답게 Doing the best moment is yet to come Oke, seperti lagu Yet to Come, ya lagu ini tuh sebenarnya nggak cuma lagu biasa karena memang sebelum mereka masuk di next chapter sebagai babak pertama dari perjalanan karir mereka, mereka mengakui bahwa mereka setelah mencapai pencapaian yang luar biasa, yang bukan main-main, dan mereka terus merasa bersyukur tanpa merasa tinggi hati tapi tetap rendah hati gitu karena sesuai pesan yang disampaikan di lagu tersebut yaitu tentang optimisme. Jadi mereka percaya bahwa meskipun sudah mencapai puncak dunia, momen terbaik dalam hidup dan musik mereka masih ada di masa depan. The best is yet to come. Jadi ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa hidup bukan tentang satu puncak saja, melainkan perjalanan yang terus berlanjut. Lirik yang menekankan bahwa mereka tetaplah 7 pemuda yang sama-sama saling mencintai, terutama mencintai musik. Mereka ingin melepaskan ekspektasi berat dari publik dan kembali ke alasan awal mereka, yaitu memulai ketertarikan gairah murni terhadap musik, bukan sekedar mengejar kesuksesan semata. Dan lagu ini juga sebagai bentuk transisi ke babak baru yang akan menuju di mana masa lebih dewasa dan bermakna. Yet to come bisa ditarik kesimpulannya adalah masa lalu memang indah, tapi masa depan akan jauh lebih cerah karena mereka tetap setia pada jati diri mereka. Oke, sekian segmen radio kali ini. Kita akan lanjut sesi berikutnya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di sesi lain 613 FM X Army Radio. Bye-bye. Oke, kita ke sesi berikutnya, yaitu ada yang tahu? Teman-teman tadi udah baca info pengumuman dari di grup bahwa teman-teman perlu mempersiapkan alat tulis, pulpen, terus kertas, lalu tempat atau botol kaca, botol plastik boleh yang bening, yang kecil aja, nggak usah gede-gede, yang muat buat kertas, sama pengikat, boleh tali, boleh pita, atau apapun lah yang cantik gitu, buat cantik. Karena nantinya kita akan buat untuk time capsule. Muncul di layar. Muncul ya? Sudah muncul, sudah. Oke. Nah, pertama
Sebenarnya ini teman-teman kalau misal memang belum prepare, belum siap nggak apa-apa. Nanti kita akan share ulang di grup. Jadi teman-teman nanti informasi terkait time capsule ini kita bakalan share ulang di grup. Lalu teman-teman boleh tulis, boleh sesuaikan. Terus nanti dimasukkan. Jadi pertama tulis surat untuk harapan dan goals selama Ramadan. Lalu nanti masukkan ke dalam ikat kertasnya, lalu masukkan ke dalam botol atau wadah atau tempat yang seperti digambar. Nanti setelah itu difoto, lalu share di Instagram Story, tag ke X-Army. Nanti kita kasih contoh. Oke, wait. Nah, ini nanti my time capsule. Jadi foto tadi dimasukkan ke kotak di sini. Lalu nanti tuliskan sesuatu di bawahnya. Boleh harapan selama Ramadan, harapan untuk kedepannya, boleh kata-kata, boleh quotes dari Bang Tan, apapun boleh, silahkan. Yang intinya bisa memotivasi kalian untuk lebih semangat untuk menghadapi hari kedepannya. Yang belum bisa nggak apa, nanti boleh. Kita akan kasih share ulang juga di grup. Aman, ada pertanyaan? Qadarullah, time capsule belum bisa bikin time capsule soalnya lagi di tempat. Enggak apa-apa, nanti bisa dibuat setelah sudah di rumah, sudah siap dan ready gitu. Karena nanti kan kita kasih waktu kok. Jadi nggak harus sekarang. Aman ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi selain ini? Terkait time capsule? Boleh disampaikan? Aman ya? Jadi pertama tulis, nanti apa yang perlu ditulis? Apa ya? Goalsnya. Nanti kita akan kasih contoh juga di share di grup ya. Kita akan share di grup dan share di Instagram Story juga. Kalian tinggal foto, nanti di add story kan, add story terus add foto, lalu kasih add text juga. Teksnya yang kayak gimana, mau quotes, mau kata-kata, ayat, hadis, kata-kata Bang Tan, boleh silakan bebas yang bisa memotivasi dan menurut kalian ya nanti di-share ulang ya. Ini kayaknya karena koneksinya jadi ngekirim ke kalian tuh agak ini. Gimana? Aman ya sejauh ini? Nanti kita share ulang ya biar lebih paham. Sebenarnya ini nanti ya, dan time capsule ini setelah kita buat, kenapa sih harus sekarang kita buatnya? Karena ini adalah salah satu surat yang kita tulis untuk harapan atau goals selama Ramadan itu kita pengen kayak gimana. Nah nanti di akhir Ramadan, nanti kita akan ada ketemu lagi, Zoom lagi kayak gini, kita akan buka sama-sama. Sejauh mana sih perjalanan kita selama bulan Ramadan ini terlewati gitu, apakah goals yang udah kita tulis, yang kita udah simpen gitu, itu ada pencapaian baru, ada goals yang tercapai, atau ada hal-hal yang memang belum tercapai gitu. Jadi nanti kita bisa merefleksikan diri, bermuhasabah lagi, terus berevaluasi lagi terkait apa yang kita tulis gitu. Jadi ini lebih ke salah satu afirmasi positif atau journaling singkat ya, journaling sederhana gitu terkait goals dan harapan yang pengen kita capai selama bulan Ramadan kayak gitu. Oke, aman ya? Aman tim? Yang lainnya teman-teman? Aman, oke. Jadi aku berharap banget teman-teman bisa share ya. Jadi kayak satu
suatu kebaikan itu ketika kita bagikan itu sangat berpengaruh gitu. Entah itu nanti teman-teman yang lain yang melihat apa yang kita share jadi termotivasi, lalu mereka juga bagikan lagi dan akhirnya kita dapat hal baiknya, pahala yang mengalir juga dari apa yang kita share itu sangat luar biasa. Jadi harapannya nanti teman-teman yang ada di sini juga dan ada yang di grup juga bisa nge-share kegiatan-kegiatan kita selama bulan Ramadan termasuk time capsule ini untuk bisa mengajak dan memotivasi teman-teman yang lain dan menunjukkan bahwa kita sebagai seorang fans, seorang fangirl, fanboy itu ada hal baik yang kita ambil, kita terapkan untuk kita lebih produktif gitu. Ada hal-hal baik yang kita bisa tuangkan juga gitu. Jadi kayak kita tuh nggak sibuk ngehalu aja, kita nggak sibuk buat kayak teriak-teriak heboh gitu. Kalau misal Bangtan update, ya contohnya tadi ya tiba-tiba Sokin update gitu, my bias gitu. Tapi itu sebagai salah satu hal kita menunjukkan sisi positif sebagai seorang fans gitu. Itu makna dari extraordinary tersendiri. Kenapa kita beda? Karena kita ekstra kayak gitu. Oke teman-teman, aman ya gitu. Semoga dari hal ini bisa memberikan motivasi buat teman-teman yang lain gitu. Mungkin teman-teman army yang lain, mutual teman-teman semua yang ada di sosial media tuh nggak tahu nih gitu cara Ramadan Expo ini gitu. Dan setelah kalian hari ini misal posting terkait time capsule ini, keseruan acara hari ini gitu, mereka jadi pengen ikutan juga gitu. Karena kita masih open ya, sampai besok kita masih buka pendaftarannya. Dan ya pastinya akan sangat bagus gitu untuk kita sendiri, untuk teman-teman yang lain juga. Jadi kebaikan itu jangan berhenti cuma di kamu aja, bukan cuma di kita aja, tapi lanjutkan dengan estafet kebaikan itu kayak gitu. Oke, kalau misal aman nanti kita akan share detailnya di Telegram dan Instagram. Sebelum kita akhiri kegiatan sore hari ini, jadi kita tadi udah ada tilawah yang mana tadi sudah dibacakan, kemudian ada penjelasan terkait X-Army dan Ramadan Expo, ada segmen 613 FM X-Army Radio, ada games juga. Semoga apa yang kita lalui hari ini dan teman-teman juga semua yang mengikuti acara ini sampai selesai itu gak cuma dapat serunya aja, tapi dapat vibe positif dan baiknya juga. Tuh ya, amin. Dan aku juga mau sampaikan jangan lupa, karena mungkin beberapa teman-teman semua di sini belum fix ya puasanya di hari apa gitu, karena ada 2 perbedaan pendapat. Yang pertama, kemungkinan ada yang mulai besok puasa, ada yang lusa puasa, ada yang menunggu sidang isbat, entah itu dari pemerintah ataupun menunggu sidang isbat global dari Mekah. Semua sama aja, silahkan mau mulai besok atau lusa atau nanti masih menunggu keputusan, silahkan. Kita tidak menjudge, tidak membeda-bedakan terkait perbedaan pendapat itu, karena kita memang beda gitu. Jadi kita harus menghargai perbedaan itu tanpa menyalahkan, menyudutkan atau menjudge gitu. Jadi teman-teman yang besok mulai puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Dan untuk teman-teman yang belum mulai puasa, selamat mempersiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan juga gitu. Dan pastinya tadi aku mau ingetin juga, selama bulan puasa 1 bulan penuh kegiatan kita itu full. Tapi hilalnya Agusti sudah muncul ya, walaupun cuma kucingnya doang ya. Oke, wait. Jadi aku mau nginfokan
selama bulan suci Ramadan ini, X-Army akan membersamai teman-teman semua selama full 1 bulan. Pertama, setiap hari Senin sampai Jumat kita akan ada tadarus jamiah, tadarus berjamaah secara bergantian, setiap hari 1 juz. Kemudian hari Sabtu nanti akan ada BSH reguler spesial tadabur BTS, di mana di BSH reguler ini kita akan mengulik, membedah album Love Yourself secara detail yang berkaitan dengan love yourself, love ourselves, love myself. Yang berkaitan pasti dan dinilai dari sudut pandang Islam. Yang kedua, akan ada BSH Extend, di mana kelas ini atau sesi ini kita akan fokus untuk belajar bahasa Korea dari nol. Jadi biar nanti yang belum bisa sama sekali kita bisa baca Hangul, minimal bisa baca Hangul, nulis nama kita doang atau nulis nama Bangtan, member Bangtan kayak gitu. Nanti kalau misal memang memungkinkan, kita akan siapkan kelas lanjutan setelah Ramadan untuk kelas bahasa Korea. Kemudian ada sesi ngabuburit. Yang pertama nanti akan ada nobar film dokumenternya RM. Buat teman-teman yang udah nonton ya nggak apa-apa. Yang belum nonton, ini adalah salah satu film dokumenter member yang benar-benar menunjukkan sisi idol yang beda. Jadi ini sangat-sangat relatable sebagai idol, sebagai seorang idol itu gak cuma harus tampil sempurna gitu, tapi mereka ada di mana waktu mereka butuh untuk menjadi seorang manusia biasa. Yang kedua nanti kita akan review. Jadi kita pertama akan nobar aja, nonton filmnya doang. Kita akan review dan obrolin sama-sama. Karena bukan ahli film, tapi kita lebih sharing-sharing aja, ceritain apa yang kita dapat dari film yang kita tonton. Kemudian akan ada sharing session mental health sama Kak Ina, salah satu konselor psikolog, yang mana nanti akan sharing terkait sesuai tema kita, love yourself. Oke, ada pertanyaan terkait Ramadan X Pro sejauh ini? Aman? Teman-teman nantinya kalau misal memang ada pertanyaan, jangan sungkan untuk disampaikan ya di grup. Silakan. Grup ini kita gunakan untuk diskusi semuanya. Diskusi, kegiatan, dan lain-lain. Dan kegiatan ini akan kita lakukan secara online, full online. Untuk tadarus kita akan adakan di Telegram setiap pagi habis subuh. Kemudian untuk BSH reguler atau tadabur BTS akan kita adakan di Zoom seperti saat ini. Kemudian BSH extend akan kita adakan di Telegram juga. Lalu nanti ada nobar ngabuburit spesial bareng Kak Ina juga kita akan adakan di Zoom. Dan nantinya akan ada benefit-benefit yang pastinya kita akan kasih. Teman-teman udah tahu postingan kita akan ada door prize spesial Al-Quran Army yang memang kami desain secara khusus untuk Army. Jadi biar teman-teman lebih semangat untuk ibadahnya. Nanti akan ada door prize lainnya yang menyusul untuk bisa menjadi sebuah reward buat teman-teman yang memang rajin. Dan teman-teman harapannya nanti daily reportnya atau mutabaah yaumiyahnya diisi, challenge trackernya juga diisi, dan semua kegiatan-kegiatan selama bulan Ramadan ini teman-teman ikuti secara aktif. Karena nanti akan kita nilai, akan kita kasih reward untuk teman-teman yang paling, entah itu paling apa ya, yang paling. Jadi selain ada door prize Al-Quran, nanti kita akan kasih sesuatu yang spesial juga di yang lainnya. Oke? Harapannya apa yang teman-teman bayarkan ke kita itu bisa balik bermanfaat buat teman-teman juga. Nanti akan ada recording setiap materi, akan ada e-modul, akan ada sertifikat juga, akan ada digital planner
akan ada banyak. Jadi insya Allah uang yang teman-teman berikan ke kami akan balik ke kalian juga untuk menyiapkan segala sesuatunya itu. Jadi harapannya teman-teman ridho dan kita bisa belajar bareng-bareng untuk lebih produktif dan menjadi army yang extraordinary. Oke, kita cukupkan atau gimana nih? Oke, sebelum kita tutup, kita akan ada sesuatu yang spesial. Nggak spesial sih, ya semoga ini lebih ke memotivasi teman-teman. Jadi sebelum kita tutup, kita persembahkan video yang satu ini. Saat ini, aku merasa seperti terjebak dalam kegelapan. Seperti kehilangan diriku sendiri dan tidak tahu siapa aku lagi. Kadang terlintas tentang masa lalu dan kenangan-kenangan manis yang pernah dilewati. Namun aku sadar, itu masa lalu dan aku tidak bisa kembali ke masa-masa itu. Aku mencoba untuk menerima dan memahami diriku di masa kini, dengan segala kekurangan dan kelebihanku. Belajar untuk membuka diri dan percaya bahwa aku tidak sendiri. Masih ada orang-orang di luar sana yang akan menerimaku, mendukungku, menemaniku, dan peduli padaku. A journey to love myself again and again. I know it'll be hard and not easy, but I believe I can get through it. I'll take this journey one step at a time, and I'll be okay, stronger, and loving myself more. Oke, video tadi sekaligus sebagai penutup perjumpaan kita sore hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita obrolkan sore hari ini ada sedikit manfaat yang bisa teman-teman ambil dan semoga juga bisa lebih memotivasi teman-teman semua untuk nggak merasa sendirian karena kita di sini sama-sama saling berjalan bersama, saling support satu sama lain dan kita satu sama lain adalah saudara, keluarga dan kita sama-sama untuk berusaha jadi lebih baik lagi dan lebih yang terbaik. Sebelum kita tutup, aku ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dari tim, dari X Army, dari tim Ramadan X Pro, dan semuanya. Semoga bisa menjadikan maklum apabila banyak kurang dari penyampaian, penyediaan fasilitas dan lainnya, teknis atau lainnya, mohon dimaklumi dan mohon diridhoi dan semoga ini menjadi motivasi dan semangat teman-teman juga untuk lebih produktif lagi di bulan suci Ramadan. Kami dari Extraordinary Army, dari tim Ramadan X Pro mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, mohon maaf lahir batin, semoga puasanya diberikan kelancaran, kemudahan, keberkahan, lalu diberikan kelapangan rezeki, lalu diberikan kemudahan segalanya, kebaikan pastinya, dan apa yang disemogakan dapat diwujudkan asal itu baik, dan semoga segala sesuatunya entah teman-teman yang masih dalam kondisi belum sehat, belum baik, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelancaran kemudahan untuk menyelesaikan semua masalahnya.
Terima kasih semuanya. Selamat sore dan sampai jumpa besok pagi. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bye-bye. Bye bye.